Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai dynamic routing OSPF ya teman-teman. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada konsep dynamic routing, kemudian pengenalan OSPF, kemudian OSPF prepare topologi, kemudian OSPF lab 4 komputer, kemudian OSPF tes koneksi dan prepare jaringan baru atau network baru, kemudian OSPF lab 5 router, dan yang terakhir itu OSPF tes koneksi dan redistribute default route ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, itu konsep dynamic routing. Nah, untuk konsepnya di sini, routing dinamis atau dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang static routingnya ya teman-teman. Nah, kalau dynamic routing itu kita mendistribusi informasi secara otomatis, tidak seperti kemarin ya teman-teman. Kemarin kan kita konfigurasi secara manual dan ini secara otomatis nantinya ya teman-teman. Nah, hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk routing dinamis atau dynamic routing ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada IGP, itu untuk IGP interior gateway protocol, dan ada EGP itu exterior gateway protocol. Nah, untuk IGP itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan distance vector, yang kedua itu ada link state, dan yang ketiga itu ada hybrid ya teman-teman. Nah, untuk EGP itu cuma ada satu jenis, yaitu BGP aja ya teman-teman. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu OSPF ya teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan implementasikan ke dalam topologi kita yang ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk konsepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah lanjut di sini kita masuk ke pengenalan OSPF ya teman-teman. Oke, nah untuk pengenalan OSPF mempunyai kepanjangan dari Open Shortest Path First ya teman-teman. Nah, adalah salah satu protokol routing dynamic pada kategori IGP ya teman-teman, dengan algoritma link state, protokolnya LSR ya teman-teman. Nah, OSPF juga support IP versi 4 dan juga versi 6 ya teman-teman. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load ya teman-teman. Nah, rute yang dipilih sesuai kecepatan ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman mempunyai router yang jaraknya itu dekat, berarti rute yang dipilihnya sesuai kecepatan ya teman-teman. Nah, OSPF juga merupakan protokol routing menggunakan konsep hierarki routing ya teman-teman. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan ya teman-teman. Nah, misal mencakup area sini ya teman-teman, bisa mencakup area sini aja. Nah, OSPF juga bisa mencakup area yang di luar ini ya teman-teman, bisa bagi ke sini, ke bawah, atau kemana ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area ya teman-teman. Oke, nah jadi di OSPF ini bisa mewujudkan menggunakan pengelompokan ya teman-teman untuk areanya, seperti yang di sini. Misal ini, area ini dan juga area ini itu bisa dikelompokkan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut di video selanjutnya nanti kita coba implementasikan. Nah, teman-teman itu harus menghidupkan semua routernya terlebih dahulu ya
teman-teman hidupkan semua routernya, dan juga nanti kita disable untuk static routingnya ya teman-teman. Oke, nah untuk mendisable static routingnya itu ada di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan OSPF prepare topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah untuk prepare topologinya di sini teman-teman aktifkan untuk router 1, router 2 dan router 4-nya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masuk ya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau udah masuk cek untuk IP address-nya ya teman-teman. Di sini untuk ceknya IP address print. Nah, di sini untuk masuk ke Winbox-nya itu dengan menggunakan IP 10.1.1.37.64 ya teman-teman. Oke, nah untuk masuk ke Winbox-nya di sini tinggal buka saja. Saya buka Winbox. Winbox di sininya tuliskan IP 10.137.64, kemudian connect ya teman-teman. 64. Oke, kalau tidak bisa teman-teman buat jalurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka CMD. Di sini ada run administrator, klik. Nah, di sini tinggal root add dulu ya. Sini root add, kemudian masukkan IP networknya yaitu 10.0.137.0, kemudian maxnya 255.255.255.0 ya teman-teman. Kemudian IP yang mengarah ke CPNet lab-nya yaitu 192.168.100.148 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kalau sudah oke, teman-teman tinggal close aja ya, close. Dan buka Winbox-nya lagi. Di sini baru connect. Nah, di sini kita udah masuk ya teman-teman ke Winbox kita. Oke, nah langkah selanjutnya kita masuk ke router 2 ya teman-teman. Nah, untuk connect ke router 2 seperti biasa kita masukkan dulu IP-nya 64. Kemudian connect-nya connect to Rumun ya teman-teman. Common. Oke, kita tungguin. Nah, di sini teman-teman untuk ke router 2 pilih yang ini dulu ya, karena ini berurutan dari costnya 200, 400, 600, berarti router 2, router 3, router 4. Oke, saya connect yang ini dulu. Kalau masih tidak bisa, teman-teman pancing-pancing terlebih dahulu ya. Cancel. Coba lagi connect to Rumun. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini saya sudah login ya to Rumunnya. Ini ada router 2, router 3 dan juga router 4. Di sini saya login via router 1 ya loginnya. Nah, di sini teman-teman langkah selanjutnya yaitu hapus atau disable dulu rootnya ya, roots. Nah, ini teman-teman disable aja 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang aktif statiknya teman-teman disable dulu ya, yang ini ya, jangan dihapus. Ini disable. Oke, lanjut. Kalau udah router 1 tinggal router 2. Nah, di sini teman-teman hapus ya 1, 2, 3, 4. Ini 4. Oke, teman-teman hapus juga. Nah, sorry, bukan hapus, disable dulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau udah disable, lanjut router 3 IP roots, disable. Nah, untuk yang 00 destination address-nya yang 0 juga ini hapus ya teman-teman. Sorry, bukan hapus,
enable dulu, sorry, lanjut router 4 IP routes 1 2 3 4 5 6, ini disable juga ya. Oke, kalau sudah disable kayak gitu udah ya. Oke, kita lanjut berarti ke materi yang OSPF Lab 4 router ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, untuk konfigurasi OSPF-nya di sini teman-teman, kan di sini untuk route list-nya udah kita berarti menambahkan yang DAC-nya ya teman-teman. Nah, di sini kan ada flex DAC. Kita berarti ini nambahin yang 10.0 dan juga 1.0 ya teman-teman. Karena kalau yang ke internet atau ke ISP itu jangan ya teman-teman. Kita berarti yang di router 1 ya teman-teman. Router 1 menambahkan 2 DAC-nya yaitu 10.0 dan juga 1.0 ya teman-teman. Oke, biar gak kepusing saya di sini ya teman-teman. Di sini tambahkan oke teman-teman, masuk ke menu routing, kemudian di sini ada OSPF ya teman-teman. Nah, ini OSPF, dan teman-teman ke menu teman-teman, network OSPF. Oke teman-teman, nah lanjut dari sini ternyata karena saya memakai cair image itu versi 7 ya teman-teman. Nah, saya memakai cair image. Nah, saya memakai cair image versi 7.20.7 itu berarti sedikit berbeda ya. Di sini tidak ada network tapi adanya interface template. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahin aja. Tinggal tambahin. Kita lihat dulu untuk topologinya. Nah, di sini kan kita interface-nya berarti Ether 3 menuju ke 1.0, kemudian Ethernet 2 menuju ke Ethernet 2 menuju ke 10.0. Oke, dan di sini langkah selanjutnya kita konfigurasi ya. Kita di sini tambahkan untuk Ethernetnya itu di sini untuk yang 92.168.1.0/24, dan ininya seperti ini, areanya backbone ya, area default aja 10.0. Oke, tinggal apply, kemudian oke, dan tambahin lagi interface-nya ya. Berarti Ether 3 berarti Ether 2 menjadi 10.10.0/24 pakai slash ya teman-teman, kemudian tinggal apply dan oke. Oke, kalau sudah di router 1 lanjut ke router 2. Di router 2 juga sama ya, kita masuk ke routing, masuk ke OSPF. Nah, sini tinggal tambahin ya. Kita lihat dulu untuk topologinya, berarti kita menambahkan 3 ya, jalur untuk Ethernet 1, Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Oke, nah, lihat untuk DAC-nya itu 3 ya, 1 2 3. Oke, Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Ethernet 1 10.0, Ethernet 3 20.0, Ethernet 2 2.0. Oke, kita konfigurasi ya. Kita add backbone, kita tambahkan untuk Ethernet 1 di 10.10.10.0/24 dan apply. Oke, lanjut tambahin Ether 2 jadi 192.168. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ethernet 2 benar 168.2.0/24 dan kita apply. Oke, lanjut untuk Ethernet 3 IP-nya 10.20.20.0/24 apply. Oke, kalau sudah Ether 2 udah, lanjut
router 3 kita tambahin, masuk ke routing OSPF, kita add, kita lihat untuk topologinya jalurnya untuk router 3 berarti kita 1 2 jalur ya teman, 3 jalur sama ini ya 30.0. Oke, kita lihat Ethernet 1 20.0, Ethernet 2 3.0, 3 30.0, 1 2.0. Oke, kita lihat Ethernet 1 berarti IP-nya 10.2.20.0/24 dan apply. Oke, lanjut Ethernet 2 IP-nya 192.68.3.0/24 apply. Oke, lanjut Ethernet 3 berarti 10.30.0/24 apply. Oke, nah bisa teman-teman lihat, nah di sini bisa melihat di sini tertambah ya teman, ada informasi flex DAO berarti dynamic active OSPF 1 2 3 ya teman. 1.0 kenapa nggak aktif? Ada 1.0 teman-teman. Oke, lanjut dulu ya, lanjut dulu lanjut dulu 4 berarti 4 kita hanya berkenalan 2 ya, berarti 3.0 sama 4.0. Oke, sorry salah, kita masuk ke routing OSPF, kita interface template add Ethernet 1 10.30/4 apply. Oke, dan 192.8.0/24 apply. Oke. Oke, kita cek lagi DAO nya 4.0 4.0. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek lagi ya teman, cek lagi. Router 2 udah, router 1, router 2 24, cek lagi 0, kita cek lagi. Oke, nah sudah ya teman, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasinya ya, atau untuk menambahkan dynamic routingnya ya teman-teman. Oke, nah di video selanjutnya kita akan ke pengujian atau kita akan mengetes koneksinya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah lanjut di sini ke tes koneksi dan prepare network baru ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk tes koneksinya kita coba dari ping dari router 1 terlebih dahulu ya. Router 1, jangan router 1 deh, kita ping dari router 2 itu ke router 1 ya. Oke, 2 berarti new terminal, ini router C, sini kita ping 192.168.1. Oke, nah ini bisa ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita coba ping dari router 4 atau PVC 4 ke router 2 ya, IP-nya 10.10.2. kita memakai SRC address yang 4.0 atau kliennya ya teman-teman. Oke, kita coba tes ya. Ini kita ke more, new terminal, router C, sini kita ping 10.10.10.2. kemudian
SRC addressnya itu 192.168.4.0. Oke, nah di sini TTL ya teman-teman, atau bisa. Nah, jadi cara by default untuk konfigurasi dynamic routingnya sudah berhasil ya. Mau itu dari router ke router dan mau itu juga dari VPC ke router kita, itu sudah bisa ya teman-teman untuk dynamic routingnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita untuk prepare topologi 5 ya. Nah, di sini 5. Nah, di sini kita sambungin aja ya dari router 4 ke router 5. Jadi kita save. Oke, dan di router 5 kita ke VPC kita juga. Oke, nah di sini untuk Ether 3 nanti akan mendapatkan IP 10.40.40.1/24 dan juga di Ether 1 di router 5 akan mendapatkan IP 40.2. Begitupun di Ether 2 nanti akan dapat IP-nya 192.168.5.1 dan di VPC kita itu 5.2 ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung saja kita buka ya. Di sini saya sudah mengganti namanya menjadi router 5. Kemudian nah di sini untuk di CLI di sininya belum saya ganti ya. Sini kita no aja password, kita cek. Oke, kita ke sini. Oke, nah di sini kita masuk ke sistem, kemudian identity print. Nah di sini namanya masih Mikrotik ya. Oke, nah di sini kita ganti pakai set, kemudian name namanya berarti router 5, router 5, dan kita enter, kita print. Nah di sini sudah terganti ya untuk router 5-nya. Kemudian kita cek untuk IP neighbor-nya ya, IP neighbor print. Oke, nah di sini udah sesuai ya untuk Ether 1 mengarah ke router 4. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk IP neighbor-nya itu IP sesama tetangga udah kelihatan. Oke, nah selanjutnya kita aktifin untuk rumunnya ya teman-teman agar kita bisa masuk ke Winbox. Kita masuk ke tools, kemudian moon set enable yes, kemudian kita enter, kemudian kita lagi, kemudian rumun print. Nah di sini udah ada ya teman-teman. Oke, nah langkah selanjutnya kita tinggal masuk dulu ke router 4 dan menambahkan IP 10.40.40.1/24 ya teman. Oke, kita masuk ke router 4, kita masuk ke IP address ya, di sini kita add internetnya 3, addressnya 10.40.40.1/24. Oke, sudah benar, apply dan oke. Lanjut kita masuk ke router 1, kita Winbox kita connect to rumun. Oke, nah di sini sudah ada ya untuk router 5-nya, router 5 identitinya router 5, kemudian kita connect. Oke, nah kalau di sini teman-teman connecting terus, teman-teman pancing-pancing aja ya supaya bisa connect ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita udah connect ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan untuk IP-nya IP address, kita addressing ya, address kita add, dan IP-nya itu internet 1 berarti 10.40.40.2/24, dan interface-nya arahkan ke interface 1, interface 1, kemudian apply. Oke, lanjut, berarti Ether 2 ya teman-teman. 2 berarti IP-nya 192.168.5.1/24, Ethernetnya 2, apply, kemudian oke. Nah untuk addressing ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah jadi kita udah mendefinisikan IP di router 4 dan juga di router 5-nya ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan tes di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kita masuk ke OSPF Lab 5 router ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk konfigurasinya teman-teman, karena ini dynamic routing, jadi kita tidak usah menambahkan untuk dynamic routingnya di setiap routernya ya teman. Hanya kita menambahkan dynamic routing di network baru dan juga tetangganya ya teman. Berarti kita menambahkan di router 5 dan router 4 ya teman-teman. Nah, jadi itu keunggulannya ya teman untuk yang dynamic routing. Jadi kita tidak usah atau tidak perlu menambahkan dynamic routing di setiap router 1, 2, 3 ataupun setelahnya ya teman-teman. Jadi kita hanya menambahkan di router 4 dan di router 5 di network baru dan juga tetangganya. Oke, nah di sini kita lanjut buka Winbox untuk router 4 ya teman-teman. Nah, untuk router 4 kita pergi ke routing, kita hapus dulu ini ya teman. Oke, nah di sini udah ada ya. Oke, nah di sini udah ada, kita add aja ya, kita add. Bukan itu ya teman, bukan root, tapi di OSPF. Nah, di OSPF kita DAC nya berarti hanya belum berkenalan dengan 40.0 ya teman-teman. 40.0 dan juga 5.0 ya teman-teman. Belum berkenalan. Kita coba lihat IP routes. Kita lihat DAC nya, DAC ini DAC 4.0 10.40 berarti belum ya teman-teman. 10, 20, nah ini 40.0 dan juga 5.0 ya teman-teman. Mana 5.0? DAC. Oke, DAC nya cuma satu, yaitu yang 10.40.0. Oke, kita tambahkan, ini kita hapus, kita add, nanti ether 3 ya teman-teman. Ether 3 IP nya itu 10.40.40.0/24. Play dan oke. Kalau sudah tambahkan, lanjut di router 5 ya teman-teman. Kita buka router 5. Sini kita lihat IP routes-nya. IP routes. Oke, nah di sini untuk DAC-nya 2 itu ke 5.0 dan juga 4.0. Oke, kita lanjut ke routing OSPF. Kita tambahin dulu untuk ininya. Kita nambahin default ya teman, default, kemudian play. Oke, kemudian masuk ke areanya dan ganti menjadi export. Ini ininya default. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini kita tambahkan ether 1 menuju ke 4.0 ya teman. 10.40.0/24. Kemudian kita apply, lanjut. Oke, kemudian ether 2 kita lanjut, ether 2 intinya 192.168.5.0/24. jangan lupa pakai slash ya teman-teman, /24. Kita apply, kemudian oke. Nah kalau sudah, kita cek untuk di router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di router 1 kita coba yang satu saja, kita coba
cek apakah udah terdaftarkan ya teman-teman. Nah di sini untuk DAO-nya akan secara otomatis ya teman-teman terdaftarkan dari semua routernya. Ini 5.0 kan, 5.0 dan juga 40.0. Nah di sini udah bisa ya teman-teman, atau udah terdaftarkan. Lanjut di router 2 5.0 ada, 4.0 ada. Oke, lanjut di router 3 kita lihat 5.0 ada, kemudian 4.0 ada juga ya teman-teman. Oke, lanjut di router 4. Oke, di sini kita IP. Good, kita lihat 5.0 udah tertambahkan dan juga 4.0 udah juga ya teman-teman. Nah itu D aja ya, bukan 5.0 4.0 mana teman-teman. Oke, nah mungkin perlu sedikit waktu ya teman-teman, tapi intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah di video selanjutnya kita akan masuk ke OSPF, res koneksi dan juga distribusi default root ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah di sini kan kita udah menambahkan dynamic routingnya ya teman-teman. Cek di 5 IP routes. Oke, sudah terdaftarkan. Oke, nah di sini kita coba tes ya, kita coba tes ping dari misal dari PC 1 ingin ke PC 5 ya, ternyata itu 10.40. Oke, kita cek, kita new terminal, ini kita cek aja, kita ping 10.40.40.1 atau titik 2. Oke, nah ini bisa ya teman-teman. Oke, sini bisa. Kita coba ping lagi dari misal dari PPC 5 ke PPC 2 ya teman-teman. Kita menggunakan SRC address ya. Oke, kita ke more di terminal, kita ping 10.2 SRC address 192.168.2.1. Nah ini kita teman-teman males ya untuk menghidupkan PPC-nya, bisa menggunakan SRC address ya, seperti ini. Oke, nah ini masih belum bisa. Oh sorry, titik 1 ya. Oke, nah ini bisa ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk koneksinya atau dinamik routingnya kita udah berhasil ya teman-teman. Nah selanjutnya kan ada yang janggal ya teman-teman, di sini belum mendapatkan internet atau PPC kita belum bisa internetan. Yang internetan hanya router 1 aja yang terhubung ke network atau ISP kita ya teman-teman. Nah cara menambahkan secara dynamicnya gimana kalau kita kemarin kan menambahkan secara statik ya teman atau manual. Nah itu kan istilahnya nggak mungkin ya teman, karena kita udah menggunakan dynamic routing. Kenapa harus statik ya teman untuk yang internetnya? Oke, nah cara menambahkannya kita di router 1 ya teman-teman. Oke, kita pergi ke router 1. Router 1 listnya kita masuk ke routing ya teman-teman. Di sini di OSPF-nya kita ke intense. Nah di sini kita klik 2 kali. Oke teman-teman, nah di sini untuk konfigurasinya di sini di saya sangat cukup berbeda ya teman-teman.
Nah teman-teman, untuk originate defaultnya pilih if installer dan retribution-nya pilih connected dan juga static ya. Kemudian teman-teman play oke. Nah ini nantinya akan tertambah secara otomatis ya teman-teman. Bisa di sini kita cek di router 2 itu kita cek untuk layoutnya. Nah ini ada 00 destination addressnya sudah secara dynamic ya teman. Nah sini di router 2 udah ada. Coba di router 3 kita ke IP roots kita coba lihat. Nah ini layout juga ya teman, udah ada juga. Router 4 di sini udah ada juga, dan di router 5 kita coba cek IP routes destination address. Nah di sini udah ada juga ya teman, jadi udah tertambah secara dynamic ya teman-teman. Oke, nah di sini lanjut kita ke pengetesannya ya teman. Nah di sini kita ke router kita coba ke router 1 udah, router 3 kita login dulu ya, pin password kosong C, ini main-mainin aja. Router kita coba ping 8. Oke, ini bisa ya teman-teman. Itu kita di Winbox terlebih dahulu ya. Sini or yang terminal kita buka cek, kita ping 8. Oke, hasil L kita ping google.com. Oke, ini udah bisa ping google.com. Oke, jadi secara default kita udah bisa ya teman. Oke, kemudian kita coba tes dari PC 2 ya. Kita dari PC 2 kita tes, kita show IP terlebih dahulu. Mendapatkan IP kita IP 1.2.1.1.2 slash 4 dan 1.2.1.1. Oh sorry, ini harusnya berarti 2.2 ya teman-teman. 2.2 dan ini 2.1. Bisa kemudian bentar. Oke, udah bisa show IP, udah mendapatkan IP-nya. Kita coba ping 8.8.8. Oke, nah ini bisa. Coba ping lagi google.com. Oke, masih belum bisa. Kita coba IP DNS 8.8.8. Oke, kita coba ping lagi ping google.com dan hasilnya bisa ya teman. Nah jadi seperti itu ya teman untuk konfigurasi retribute default root ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya untuk konfigurasinya teman-teman. Sini hanya menambahkan untuk yang saya itu sedikit berbeda. Nah di sini tinggal tambahkan untuk defaultnya itu if installer dan retribute-nya connector dan juga static untuk yang saya ya teman. Oke, nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu untuk video yang dynamic routing OSPF ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.